Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleha, soleh-soleha semuanya, bagaimana puasanya hari ini? Insya Allah semangat terus ya. Memasuki hari ke-9, berarti buku nomor 9 dari Muhammad Ismahiro akan Ma'am dibacakan. Buku hari ini berjudul Hijrah ke Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad berhijrah? Apa yang terjadi? Bagaimana? Siapa? Dengan siapa? Simak. Muhammad Ismahiro, Hijrah ke Madinah, Bunda Ari Indriani. Suatu hari setelah Baiat Aqobah kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat hijrah kalian, yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara dua daratan yang subur." Tempat yang dimaksud Rasulullah adalah Yatsrib atau Madinah. Para sahabat segera berhijrah atau berpindah tempat tinggal ke Madinah. Sahabat yang pertama kali sampai di Madinah adalah Abu Salamah, kemudian Amir bin Rabi'ah beserta istrinya, Laila binti Abu Hashmah. Secara bertahap, para sahabat pergi ke Madinah secara diam-diam, kecuali Umar bin Khattab yang dengan gagah berani mengumumkan kepergiannya. Tidak ada seorang pun yang berani mencegah Umar karena dia sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Demikianlah, seluruh kaum muslim sudah pergi. Yang tersisa di Mekah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, orang lemah yang tidak sanggup berhijrah, serta mereka yang dilarang dan ditahan orang kafir Quraisy dari berhijrah. Sebagian kaum muslim yang sebelumnya hijrah ke Habasyah pun menyusul ke Madinah. Semuanya tinggal di rumah-rumah kaum Ansar di Madinah. Sebanyak 33 orang laki-laki dan 8 orang perempuan yang sebelumnya hijrah ke Habasyah menyusul ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib, Ummu Habibah, dan rombongan sisa dari Habasyah baru datang ke Madinah pada tahun 7 Hijriah usai Perang Khaybar. Menyadari umat Islam mendapatkan bantuan kekuatan dari Madinah, kaum kafir Quraisy melakukan pertemuan dan menyusun rencana keji di Darun Nadwah di rumah Qusay bin Kilab. Apa rencananya? Membunuh Rasulullah. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan agar Rasulullah hijrah ke Madinah. "Malam ini jangan berbaring di tempat tidur yang biasa engkau pakai," kata Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan kepergiannya bersama Abu Bakar dengan sangat teliti. Mereka akan bersembunyi di Gua Thur. Asma binti Abu Bakar yang tengah hamil bertugas mengantar makanan. Agar mudah membawanya, dia menyembunyikan makanan di balik bajunya, sehingga dia pun diberi julukan Zatun Mitoqain atau perempuan berikat pinggang dua. Abdullah, putra Abu Bakar, diminta mengamati semua pembicaraan Quraisy dan melaporkannya. Sementara itu, pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, diminta mengembalakan kambing di sekitar Gua Thur agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendapatkan susu kambing. Juga menghapus jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar dari Mekah yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Malam itu, Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah.
Para pemuda musyrik Quraisy berjaga di luar rumah, menunggu Rasulullah keluar rumah untuk mereka bunuh. Berhasilkah mereka? Tentu saja tidak. Rasulullah SAW keluar dengan tenang sambil menaburkan tanah ke kepala para pemuda itu. Allah Maha Besar, pandangan kaum Quraisy terhalang. Para pemuda Quraisy sangat marah ketika hanya menemukan Ali di rumah Rasulullah. Mereka menyiksa dan menyeret Ali hingga ke Ka'bah. Ali tetap tidak mengatakan kemana perginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menaburkan tanah ke kepala para pemuda Quraisy sambil membaca surat Yasin ayat 9 yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di jalan terjal dan berbatu, bahkan berjinjit untuk menyamarkan jejak. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ketika kaki Rasulullah berdarah, Abu Bakar menggendong Rasulullah di Gunung Sur hingga mencapai mulut gua Sur. Abu Bakar lalu membersihkan gua, menutup lubang-lubang dengan menyobek kain miliknya. Baru mempersilahkan Rasulullah masuk. Begitu sayangnya Abu Bakar kepada beliau, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga dia diam saja ketika kakinya digigit binatang di dalam gua. Dia tidak mau membangunkan Rasulullah, tapi rasa sakit di kakinya membuat air matanya menetes mengenai wajah Rasulullah. Rasulullah kemudian meludahi luka Abu Bakar dan rasa sakit Abu Bakar pun hilang. Subhanallah. Orang Quraisy terus mencari Rasulullah sampai di pintu Gua Sur. Gua Sur hanyalah ceruk batu yang tidak terlalu dalam. Kalau orang Quraisy melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Abu Bakar sangat khawatir dan bersedih karena berpikir Rasulullah akan ditemukan. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah berkata dengan tenang. Allah mengirim pertolongannya dengan sarang laba-laba dan sarang burung di mulut gua. Orang Quraisy berpikir, bagaimana mungkin sarang laba-laba tidak rusak jika Rasulullah melewatinya? Dengan izin Allah, Rasulullah dan Abu Bakar tidak ditemukan. Setelah 3 malam di Gua Sur, mereka melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Uraikid dipilih sebagai penunjuk jalan. Abdullah yang bukan seorang muslim ini sangat memahami jalan menuju Madinah. Tentu saja sebelumnya dia sudah dipastikan tidak akan berbohong dan mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amir bin Fuhairah bertugas menghapus jejak dengan kambing gembalaannya. Surakoh bin Malik mengejar untuk membunuh Rasulullah. Namun setiap kali sudah mendekat, kudanya jatuh dan dia terpelanting. Surakoh akhirnya pulang. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba, sebuah perkampungan di pinggiran Madinah. Beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang menyusul berhijrah usai mengembalikan barang yang sebelumnya dititipkan kepada Rasulullah oleh orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pondasi Masjid Kuba.
masjid pertama yang didirikan sejak beliau diangkat menjadi nabi. Kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 108. 4 hari kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Takbir bergemuruh dari rumah dan jalan-jalan. Semua berbahagia dan bersukacita dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Meski Rasulullah dimusuhi, orang kafir Quraisy tetap menitipkan harta bandanya kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sangat percaya dengan kenabian Rasulullah. Tetapi sikap sombong menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, buku ke-9 sudah Ma'ami bacakan. Masih bersemangat untuk mendengarkan buku ke-10? Insya Allah kita akan bertemu lagi besok dengan buku ke-10. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan pada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.